diduga terkait kasus pembunuhan Satu ibu dan keluarga anak yang tersebut di Jawa Barat pada 18 Polisi masih belum mengungkap kasus pembunuhan wanita. Tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus pedasi yang suka ingkar janji. Lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalang. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini, Rabu 8 November 2020 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 Pit B /2020 Pengadilan Negeri Cilacap atas nama terdakwa Geri Nitinegoro, Alvin Septian Pratama, dan Ahmad Wildan Maulana dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan.
Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. 1. Nama saudara Keri Nitinegoro, tempat tanggal lahir 7 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Jalan Kemayoran nomor 20 Jakarta Utara, agama Islam, status terdakwa. 2. Nama saudara Alvin Septian Pratama, tempat tanggal lahir 11 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Jalan Tirta Kencana nomor 13 Surabaya, agama Islam, status eksekutor. Nama saudara Ahmad Wildan Maulana, tempat tanggal lahir 13 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Lembang nomor 22 Bandung, agama Islam, status eksekutor. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudara Orbit Versiasiap. Penasihat hukum saudara? Betul, Majelis Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Beritahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini terbagi menjadi 5 sesi. Sebagai adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, pemeriksaan keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan garis miring pledoi terdakwa, dan pembacaan putusan. Baiklah, kepada saudara jasa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Pidana kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Keri Nitinegoro, Alvin Septian Pratama, dan Ahmad Wildan Maulana yang mengakibatkan 3 orang korban, 2 meninggal dan 1 masih hidup. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Majelis Hakim. Baik, selanjutnya ada berapa terdakwa lain, saksi, dan korban yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? Ada 6 orang, Majelis Hakim. Mohon hadirkan saksi pertama atas nama Magdalena Fatma. Saudara saksi di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai asisten rumah tangga korban, Majelis Hakim. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP. Nama Magdalena Fatma Azhara, tempat tanggal lahir 14 April 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Kelinci 1 Jakarta Pusat, pekerjaan asisten pribadi, kebangsaan Indonesia. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Sudah disumpah, Majelis Hakim. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.
saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya Majelis Hakim terkait pembunuhan berencana yang menimpa suami majikan saya. Tahu dari mana bahwa suami majikan Anda telah dibunuh? Saya menyadarinya setelah majikan saya tidak lagi pulang ke rumah setelah pergi bersama istri dan rekan kerjanya. Lalu saya melihat di televisi bahwa telah ditemukan mayat di dalam koper dengan bercak darah dan dengan berciri-ciri seperti majikan saya. Apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga terkait hilangnya korban? Tidak, Majelis Hakim. Saya hanya mengetahui bahwa korban sedang melakukan tugas kantor saja. Dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Dengan berita acara sidang sesi lalu, maka agenda siang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap Majelis Hakim. Dibacakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan klien saya berawal dari korban yang memutuskan kerjasamanya investasi di perusahaan sehingga klien saya mengalami kerugian yang sangat besar. Hal itu membuat sakit hati oleh karenanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah yang mulia. Demikian pembelaan dari penasihat hukum. Terdakwa, kepada JPU apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Terima kasih Majelis Hakim, kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan Majelis Hakim. Mohon izin Majelis Hakim. Izin diberikan. Karena dinyatakan oleh penasihat hukum, terdakwa sudah jelas sepenuhnya itu salah terdakwa. Karena dalam hal ini, klien saya membatalkan investasi dengan terdakwa memiliki alasan yang kuat bahwa terdakwa melakukan kecurangan dalam investasi tersebut dan klien saya mengetahui tersebut. Keberatan yang mulia, terdakwa dalam hal ini tidak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah bentuk rasa sakit hati yang ia rasakan akibat perbuatan korban. Dan jaksa penuntut umum, apakah ada penuntut terakhir yang ingin Anda sampaikan? Hakim tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus pembunuhan berencana hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sekian, terima kasih. Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan Majelis Hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 17 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hakim, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pidana Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PIT B/2019 Pengadilan Negeri Cilacap atas nama terdakwa Gary Nitinegoro, Alvin Septian Pratama, dan Ahmad Wildan Maulana dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan Majelis Hakim. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap Majelis Hakim. Terdakwa, silakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa atas nama Gary Nitinegoro, Alvin Septian Pratama, dan Ahmad Wildan Maulana telah terbukti secara sah dan tidak bersalah tindak pembunuhan berencana terhadap rekan kerjanya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana hingga korban tewas. Terdakwa atas nama
Keri Nitinegoro, Alvin Septian Pratama, dan Ahmad Wildan Maulana ditetapkan sanksi hukuman selama 20 tahun penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada penyidik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap pada hari Rabu 08 November 2020 oleh kami Ihsan Mustaqi, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Muhammad Alisa Permata Dewi, Sarjana Hukum, dan Sasria Windiari, Sarjana Hukum, masing-masing selaku hakim anggota. Dan ini sidang keputusan resmi ditutup. Ini Rabu 8 November 2020, Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap berakhir dengan hasil terdakwa Keri Nitinegoro, Alvin Septian Pratama, Ahmad Wildan Maulana dikenakan hukuman pidana 20 tahun penjara. Majelis Hukum meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Jadi kalau yang jelas itu gimana? Aja bisa. Aku sudah takut. Lisa minta ngalik. Lisa habis sebelah kanan. Dikitnya nabrak lawak orang aja. Kantor yang suka berenang di sungai yang kotor, bisa usang tikus-tikus pedasi yang suka ikat janji. Lalu di balik meja teman sekejap, di dalam lemari dari baja, datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti, tentunya bukan lagi. Kalau main gendong macam kelek, bawa mahal anti diskon, jangan bawa ini Allah. Tikus tak kenal kenyang, otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing-kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor, datang menteror. Gerdik-licik, tikus bertingkah dengik,